Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan coba membahas Bitcoin Cash. Oke teman-teman, sekarang kita lihat Bitcoin Cash dalam beberapa hari terakhir ini melakukan movement di mana cukup tinggi untuk kenaikan Bitcoin Cash ya teman-teman, di mana cuma diselingi koreksi-koreksi kecil dan cukup signifikan untuk kenaikannya, di mana dalam beberapa hari ini sekitar seberapa ini kita lihat nanti ya, Bitcoin Cash mengalami kenaikan sampai saat ini sekitar 116% mulai dari tanggal 20 sampai sekarang pada tanggal 29, kurang lebih sudah berjalan 10 hari. Bitcoin Cash mengalami kenaikan 100% lebih dalam 10 hari terakhir. Oke, sekarang kita akan coba analisis lebih dalam tentang Bitcoin Cash. Kita ke 1 bulan terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya, sangat jelas sekali bahwa Bitcoin Cash breakout dan sekarang berada pada resist yang cukup besar. Di manakah resist tersebut? Oke, kita ada di sini teman-teman ya. Kita ada resist di sini, di mana resist ini terbentuk dari support yang terbentuk sejak 2020 di sini ya, sekitar mulai awal 2020 sampai Oktober 2020. Di situ ada support Bitcoin Cash yang terbentuk dan sekarang menjadi sebuah resisten. Oke, kemudian di sini sangat jelas membentuk bullish engulfing candle yang cukup dan sangat besar sekali ya teman-teman. Kemudian harusnya volume juga cukup besar. Oke, jelas volume di sini juga cukup besar. Jadi di sini terlihat valid breakout dan valid harganya naik. Kemudian kita coba lihat di 1 minggu sama ya, ini sedang berada di sekitar resist di sini berdasarkan support sebelumnya. Kemudian kita akan coba gambarkan support resist maksud saya yang ada setelah ini jika Bitcoin Cash mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Tentunya di sini ada satu resisten. Kemudian kita bisa lihat di sini juga ada resisten. Kemudian di atas masih banyak lagi, cuma nanti itu cukup jauh. Kita cari yang terdekat dulu aja ya teman-teman. Kenapa di garis 2 ini ada resisten di 391 dan 457? Karena di sini terjadi zona di mana Bitcoin Cash turun, kemudian mencoba untuk naik cuma gagal dan terjun bebas sampai harga terendahnya. Dan di sini kita bisa dijadikan resist karena hal tersebut. Kemudian di sini pada garis yang lebih atasnya lagi, karena di sini ada suatu akumulasi, di sini juga ada area yang dikunjungi, di sini ada, di sini juga banyak, di sini juga ada setelah mencapai all time high-nya. Jadi sangat banyak sekali ya area-area di sini yang dites sama BCH, dan kemungkinan besar jika Bitcoin Cash breakout, area ini akan menjadi area resisten kuat buat Bitcoin Cash, yaitu di area 457 atau kita katakanlah $450 ya teman-teman, di area tersebut. Oke, sekarang kita berada pada resisten yang pertama, yaitu di zona akumulasinya pada tahun 2020. Tentunya tidak mudah untuk langsung mendobrak harga ini ya teman-teman, karena banyak yang harus ditembus di sini. Itu untuk daily. Coba lihat indikator, apakah cukup bagus untuk indikator. Di sini cukup bagus ya, karena hampir mirip dengan Bitcoin sebelumnya mau dead cross, cuma terus melakukan manuvernya membuat golden cross. Kemudian untuk RSI-nya sudah cukup tinggi ya, di area 76, di mana area di atas 70 ini sangat rawan sekali untuk koreksi. Tetapi jika koreksi tidak kunjung
tiba, itu malah akan membuat koin tersebut naik semakin cepat dan tinggi. Oke. Kemudian kita breakdown kembali ke 1 hari. Nah, di 1 hari ini ada beberapa indikasi, tentunya masih di area 230 sebagai resisten. Kemudian di sini juga ada satu buah candle yang cukup buruk. Di sini ada candle bearish engulfing candle di sini ya, dengan doji ekor yang cukup panjang ke atas. Jadi itu cukup buruk, cukup mewaspadai Bitcoin Cash untuk melakukan koreksi. Oke, ini tinggal lihat dailynya nanti seperti apa. Kalau Bitcoin Cash gagal untuk close candle di atas ini, kita tarik aja ini garisnya ya, kita pasin biar lebih tepat di sini. Jika secara daily Bitcoin Cash gagal untuk pas sekali ya di 230, berarti untuk resistennya, jika dalam dailynya candle Bitcoin Cash gagal untuk close di atas $230, maka besar kemungkinan Bitcoin Cash akan melakukan koreksi terlebih dahulu. Oke, karena untuk menembus dan kembali melanjutkan tren naiknya 230 harus ditembus dahulu. Oke. Kemudian kita buat support dulu. Mungkin nanti di time frame 4 jam lebih jelas ya. Kita lihat di sini dulu bahwa MACD di sini juga udah mulai mengindikasikan ada pelemahan. Kemudian di RSI juga ada sedikit bearish engulfing. Kita pakai trendline di sini ya, tetapi harga di sini mulai naik, dimana ini bisa dikatakan bearish divergence ya teman-teman, seperti biasa. Oke, kemudian kita dilihat di 4 jam. Hapus dulu untuk yang ini. Di 4 jam ini sudah jelas ya, untuk candle-candlenya kita lihat bahwa IMA di sini sangat menjadi support penting bagi Bitcoin Cash, di mana setiap movement yang terjadi Bitcoin Cash naik, kemudian mencoba mendekati EMA, kemudian menjauh, naik lagi, kemudian turun, retest IMA di sini, kemudian naik lagi, dan sekarang masuk ke zona akumulasinya dan menyentuh area IMA seperti itu. Jadi di sini EMA berperan penting bagi Bitcoin Cash untuk menjadikannya sebuah support yang cukup kuat. Oke, coba kita tarik trendline dulu teman-teman ya. Kita coba tarik trendline di sini. Kita tarik dari bawah dulu. Kita tarik dari bawah, sepertinya belum cukup bagus karena belum ada akurasi. Jadi kemungkinan di sini paling tepat. Nah, mungkin ada area di sini ya teman-teman. Kita bikin zona di sini, di mana trendline di sini merupakan support. Yang garis bawah putus-putus ini adalah support. Kemudian yang di atas adalah resisten. Jelas ya teman-teman. Kemudian coba kita lihat di sini beberapa indikasi bahwa di sini ada satu candle ya yang cukup jelek. Di sini ada candle doji sekaligus bearish engulfing candle di sini, yang itu mengindikasikan bahwa tren kemungkinan akan berbalik untuk turun. Oke, kemudian kita coba lihat sebentar, kita lihat indikator dulu di 4 jam apakah ada. Di sini sudah semakin jelas ya teman-teman adanya bearish divergence pada Bitcoin Cash, di mana di sini harga naik, kemudian RSI-nya turun sangat drastis sekali ya. Jadi ini udah bisa dikatakan bearish divergence, tergantung nanti menjebol support di sini kapan, dan kemudian akan melanjutkan tren untuk koreksi terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di 1 jam. 1 jam kita bisa lihat lebih jelas lagi, di mana di sini merupakan suatu support yang cukup kuat bagi Bitcoin Cash,
trendline di sini ya teman-teman. Udah jelas sekali bahwa tren di sini akan menjadi support yang cukup kuat buat Bitcoin Cash. Juga di sini ada sebuah resisten. Kemudian saya juga melihat jika fase kenaikan baik untuk Bitcoin Cash dalam fase ini mungkin sudah hampir menemui titik akhir atau titik jenuh. Jadi kita coba pakai Elliott Wave di sini 1, 2, kemudian di sini 3, 4 dan puncaknya 5 di sini. Oke. Jadi di sini sudah ada Elliott Wave di mana menjelaskan bahwa formasi Elliott Wave untuk Bitcoin Cash dalam kenaikan fase ini sepertinya sudah berakhir karena sudah mencapai titik kelima. Tapi masih ada kemungkinan titik kelimanya tidak di sini, bisa saja di tempat yang lebih tinggi lagi. Itu. Kemudian kita ada trendline di sini, coba kita lihat bahwa di sini ada trendline di mana resist ini adalah resist lokal bagi Bitcoin Cash. Karena jika resist lokal di sini, mungkin saya ubah dulu warnanya biar bisa membedakan dengan yang lain di putih ya. Resist lokal di sini dapat menjadi acuan awal bagi Bitcoin Cash. Jika trendline di sini, resist di sini dapat tertembus, maka besar kemungkinan akan meretest resisten yang ada di sini. Jadi kemungkinan nanti jika resisten di sini dapat tertembus, mungkin Bitcoin Cash akan naik ke area di meretest resist ini. Mungkin bisa turun dulu retest ke sini baru naik, atau habis ini bisa naik. Who knows? Kita lihat nanti seperti apa. Oke, kemudian dalam 1 jam saya lihat di sini ada satu buah candle yang sangat berperan penting ya di sini lihat teman-teman, karena di sini ada candle bearish engulfing yang cukup besar dan panjang yang berkisar antara 244 sampai 219, itu sangat panjang sekali ya. Kemudian kita coba trend frame 15 menit, kurang lebih trend frame 15 menit kurang lebih sama dengan 1 jam ya teman-teman. Belum ada perubahan yang besar. Jadi di sini kita bisa lihat semuanya. Yang pertama adalah EMA berperan penting sebagai support Bitcoin Cash. Kemudian di sini ada support trendline pada area ini, karena area ini menjadi support penting bagi Bitcoin Cash, karena jika tertembus maka harga akan jauh turun ke bawah. Kita bisa lihat, coba jika sampai tren ini tertembus, kemana ke Bitcoin Cash? Kemungkinan akan mengunjungi area 0,5 atau 0,618 seperti itu. Kita coba tarik di sini saja. Nah, kemungkinan akan mengunjungi area 189 atau 173 support di sini. Kemungkinan besar di sini ya, karena di sini juga bertepatan dengan area akumulasi zone di sini teman-teman. Mungkin akan ada di area 180-an, 190 seperti itu. Kemudian ada resist di sini, kemudian ada resist lokal di garis putih ini, kemudian ada bearish divergence tentunya. Oke, itu poin-poin yang harus dipahami bagi Bitcoin Cash untuk saat ini. Jadi untuk sekarang secara daily harus menembus 230 untuk naik lebih lanjut. Kemudian ini dalam time frame 4 jam ada support dan ada resist yang menjaga batas atas dan batas bawah bagi Bitcoin Cash. Kemudian ada trendline lokal garis putih di sini untuk menjaga kenaikan Bitcoin Cash, karena jika breakout maka Bitcoin Cash akan naik lebih tinggi. Kemudian yang paling penting adalah di Elliott Wave di sini teman-teman ya, di mana Elliott Wave di sini sudah memenuhi skema 012345 bagi Elliott Wave. Oke, mungkin seperti itu analisis untuk Bitcoin Cash hari ini. Sampai ketemu di analisis selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.